Jadi pengabdian masyarakat itu adalah kegiatan di mana mahasiswa itu turun langsung ke lapangan untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, kayak edukasi, terus juga pelatihan, dan membantu UMKM di sana. Gitu sih, Bang. Itu sebelum kita dibentuk ataupun sebelum kami rapat untuk pembentukan panitia, itu beliau sudah mengatakan kita nanti akan melakukan 4 hal. Yang pertama pendidikan, agama, pertanian, strategi ekonomi. Nah, jadi itu udah disampaikan juga, udah di-set juga temanya apa, nanti teknisnya seperti apa udah diatur sama Pak Daniel. Tuh, alhamdulillah yang disupport itu. Itu waktu kami datang dari Desa Gema itu kami langsung ketemu dengan Pak Lurah atau Iya, Pak desa. Kepala Desa. Kepala desa sama sekdes. Itu kami diskusi kalau bakalan ada acara. Sebelumnya jauh-jauh hari udah ada diskusi juga dengan Pak Kadesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di ruang podcast Mahaputra. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu dari Himari, khususnya STIM Mahaputra Riau dan juga Suska Volunteer dari UIN Suska Riau. Dengan saya sebagai host, Chris Permanaputra, yang akan menemani teman-teman untuk podcast kita pada hari ini. Mungkin podcast kali ini kita akan ngebahas pengabdian kepada masyarakat dengan tema Membangun Asa di Bumi Melayu. Mungkin langsung aja kita perkenalan kepada, silahkan Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama aku Nurikma Ganti, aku dari Suska Volunteer UIN Suska Riau. Sekarang aku menjabat sebagai Ketua Umum periode 2025. Salam kenal. Oke, boleh Bang? Halo Sobat Kampus, dimanapun berada. Perkenalkan, saya Gustian Alansyah, biasa dipanggil Gustian. Saya di sini diamanatkan menjadi sebagai Ketua Umum dari organisasi Himari dan Kasih Himari, khususnya dari kampus STIM Mahaputra Riau. Halo. Boleh Bang, silakan Bang. Halo teman-teman semua ya, perkenalkan saya Muhammad Faisal Rizky, saya di sini sebagai Ketua Pelaksana. Halo teman-teman. Oke, halo. Nah, kita kan sudah berkenalan nih Bang. Nah, informasinya kita ini sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Nah, kira-kira nih dari kakak dan abangnya nih, maksud dari pengabdian masyarakat itu apa sih kalau boleh tahu? Boleh dari kakaknya? Jadi pengabdian masyarakat itu adalah kegiatan di mana mahasiswa itu turun langsung ke lapangan untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, kayak edukasi, terus juga pelatihan, dan membantu UMKM di sana. Gitu sih, Bang. Oke, kalau dari Bang Gustinya gimana nih? Jadi menurut saya pengabdian kepada masyarakat itu adalah bukti nyata kami selaku mahasiswa-mahasiswi Indonesia, khususnya mahasiswa-mahasiswi Riau Pekanbaru yang ingin terjun langsung ke lapangan, yang ingin melihat kehidupan bermasyarakat, bagaimana sih kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang bisa dikatakan daerah yang terpencil. Nanti di situ kita sebagai mahasiswa-mahasiswi yang akan memberikan edukasi-edukasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Oke, kalau dari abangnya gimana nih? Kalau bagi saya ya, kalau untuk apa itu pengabdian masyarakat, ilmu yang kita pelajari dari mahasiswa ini kita tuangkan kepada masyarakat dan juga kita juga harus banyak-banyak juga belajar dari masyarakat, sama-sama belajar. Oke, nah ini kan dari dua kampus nih Bang, dari Universitas Karya dan juga dari STIE. Nah, bagaimana sih ceritanya kok bisa melakukan berkolaborasi nih ataupun kerjasama untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat? Boleh diceritakan dari Kak Hikmahnya? Oke, dari Bang Gusti juga boleh. Silakan Bang. Jadi Chris, kenapa sih kok bisa terjadi kolaborasi dari Himari dan Susvol? Jadi awalnya seminggu saya menjabat sebagai ketua umum dilantik, saya dikenalkan oleh ketua umum sebelumnya Bang Hafiz dengan pembina dari Susvol, dan beliau pun saya baru tahu juga ternyata beliau foundernya dari Susvol, itu Pak Daniel. Nah, setelah saya dilantik, seminggu saya dilantik, saya diskusi lah sama beliau kan. Saya dapat tawaran, Gus mau nggak handle kegiatan PKM dengan dengan nanti kita kolaborasi dengan beberapa mahasiswa yang ada di UIN, itu nama organisasinya Susvol. Nah, jadi tentunya saya bertanya, kapan nih Bang? Berapa lama persiapannya? Jadi kata beliau Pak Daniel itu nanti kita atur kapannya, yang penting kita harus dilakukan dulu kok untuk kegiatan ini harus jadi.
Nah, jadi gitu cerita kolaborasinya. Hmm, Kenapa bisa terjadi? oke. Nah, ini kan dari Himari nih. Kalau dari Suskavolnya apakah Pak Daninya sudah ada konfirmasi sebelumnya atau memang setelah konfirmasi ke Bang Gustanya baru konfirmasi ke Pak Daniel? Gimana ceritanya? Boleh dari Kak Hikmah atau Kak Faisalnya? Boleh? Dari Kak Hikmah aja? Boleh. Kalau kami itu pertama kami emang udah nyiapin kegiatan pengabdian masyarakat ini. Nah, kalau boleh sharing itu kegiatan pengabdian masyarakat ini dari bidang Desa Mitra. Dan itu adalah proker terbesar kami dari Suska Volunteer kan. Jadi pas kami mau bikin itu ditawarin nih sama Pak Daniel, mau nggak collab sama anak Himari kayak gitu kan. Barulah, oh boleh tuh bang, berapa orang, tapi kayaknya nggak bisa rame-rame kayak gitu kan. Rupanya dari Suskol sendiri bisa turun tuh sekitar 20 orang lebih. Barulah, oh bisa bang, jadi kita collab aja kayak gitu. Barulah kami ketemu dan rapat. Untuk diskusi. Rapat diskusi Diskusi. untuk hasil Diskusi. akhirnya. Iya. Dan akhirnya tuh kalau boleh tahu tanggal berapa tuh jadinya kegiatan ini dilaksanakan? Tanggal 10, 11, 12 kah Kak Ima ya? Berarti selama 3 hari. 3 hari di bulan 10 ya? Di bulan 10 November Oktober ya? Oktober. Oke. Nah, Nah, kira-kira nih Bang, tadi kan selama 3 hari ini. Nah, kegiatan PKM ini kira-kira di mana sih dilakukannya? Kalau boleh tahu. kalau untuk PKM sendiri kita melakukan kegiatan di Desa Gema Kak Hikmah ya. Iya, Misalnya itu di Kabupaten Kampar Kiri. Di Gema ya Bang? Iya. Ya? Oh. Itu melakukan kami di mana 3 hari kami menjalankan yang proker yang pengabdian masyarakat itu kan. Nah, di hari Jumat kita berangkat Jumat sore, di Jumat sekitaran jam 6 atau jam 7 kita sampai. Di hari Sabtunya, di hari tanggal 11-nya baru kita melakukan pembukaannya dengan masyarakat setempat. Oke, berarti sudah sampai di besok paginya. Iya. Langsung melakukan pembukaan kepada masyarakat setempat dan juga Himari dan juga Suskavol. Oke. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Bang, kapan sih kegiatan ini dilaksanakan gitu? Kegiatan PKM ini kira-kira kapan sih dilaksanakan? Untuk kegiatan kapan yang diadakannya tuh kami melakukan di tanggal 10, 11, 12 di bulan 10. Nah, jadi untuk keberangkatannya kita di Jumat sore kita mulai start dari sini, berangkat dari Susvol ada yang pakai bus Kak ya. Dari Himari itu ada yang naik kendaraan karena kan kita di sana tuh tentunya butuh kendaraan. Jadi kita membawa beberapa kendaraan dari Himari. Kita sekitaran jam 2 kita berangkat sampai di sana mungkin jam 6 ya. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 6 sore kita istirahat. Habis istirahat kita prepare untuk kegiatan besok di hari Sabtunya. Di hari Sabtunya kita melakukan pembukaan di tanggal 11. Itu kita alhamdulillahnya ada beberapa masyarakat yang ikut hadir dalam kegiatan dalam pembukaan tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih Bang dan juga kakaknya nih. Nah, dari Unsur Karyawani kan dan juga Himari kan ada 2 kampus nih. Nah, kalau boleh tahu nih siapa aja sih yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mulai dari Himari dan juga dari Suskavol? Boleh dari Bang Gustiannya dulu? Kalau dari Himari itu kan karena yang disampaikan Kak Hikmah tadi kan. Himari itu kotanya dibatas, Chris. Jadi kami menurunkan 10, terdiri dari 10 anggota. 10 anggota. 10 dari BPH inti dan besar jajarannya. Tapi Chris dari Himari itu kami dibagi 2. Yang cowok itu kami berangkat duluan karena di hari Jumat sore Kak Hikmah yang kita berangkat itu kami cowok semua berangkat. Di paginya jam 7 jam 8 pagi subuh di hari Sabtu pas pembukaan itu perempuan yang dari BPH yang dari Himari itu berangkat pakai mobil karena ada beberapa alasan kenapa kok bisa kok cowok duluan yang berangkat gitu kan. Nah, yang perempuan itu berangkat di jam 5 subuh sampai di tempat di Gema itu jam 8 atau jam 9. Itu sama pakai kendaraan. Oke, kalau dari Himari berarti 10 orang. Nah, kalau dari Suska Volunteer ini kira-kira berapa nih Bang Faisal kalau boleh tahu? Kalau untuk Suska Volunteer itu ada 25 orang yang dimana ada 2 volunteer yang kami buka itu mengikuti kegiatannya kan Kak. Kalau itu aja sih Bang. Kalau untuk
pengurusannya itu hadir semua Hadir kayak semua. kabit ataupun BPH-nya semuanya Berarti ikut. sudah lengkap ya 25 Ya. orang tuh gitu. Separuh dari anggota. Separuh dari anggota gitu ya. Yang intinya berarti BPH-nya ikut bergabung gitu. Dan juga nih kalau boleh tahu nih Bang, kan sudah sampai ke Gema nih. Kan kalau Himara tadi kan setengah dulu nih. Kalau suka volunteer kan sekaligus. Nah, kira-kira nih pada saat sudah sampai di tempat, kira-kira pada saat mau konfirmasi kepada masyarakat tuh gimana tuh? Kalau boleh tahu apakah kita kunjungnya kepada RT ataupun RW ataupun Kadesnya, boleh diceritain dulu dong. Dari Bang Gustian ataupun dari Bang Faisal juga boleh. Kalau dari saya ya, Mm-mm. itu waktu kami datang dari Desa Gema itu, Mhm. kami langsung ketemu dengan Pak Lurah atau Iya, Pak kepala desa. Kepala Kepala desanya. Desanya. Kepala desa sama Nah, sekdes. itu kami diskusi kalau bakalan ada acara. Sebelumnya jauh-jauh hari udah ada diskusi juga dengan Pak Kadesnya. Itu Pak Kades bilangnya kami welcome untuk pengabdian masyarakatnya. Mhm. Untuk pemberitahuannya kepada masyarakatnya itu sebelum kami Melakukan Datang kegiatan itu udah PKM. di-prepare, Ya, udah benar. di-prepare jauh-jauh hari gitu. Iya. Berarti responnya baik ya, Bang ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masyarakat antusias kalau mengikuti kegiatan kami. Oke. Nah, kemudian nih kalau boleh tahu nih, kegiatannya apa aja sih Bang yang dilakukan pada saat PKM itu kan ada 3 hari nih, dari tanggal 10, 11, dan 12. Nah, kalau boleh tahu nih kegiatannya apa sih? Boleh dong diceritain dari Kak Hikmahnya dulu. Kegiatannya tuh ada 4 ya kemarin ya. Ada 4, Ya, banyak 4. juga ya. Ada pertanian, Mm-mm. keagamaan, pariwisata, sama Pendidikan. Enggak, pariwisata kita enggak ada. Kita kalau nggak salah pendidikan, Pendidikan. ya pendidikan, agama, ekonomi, sama pertanian. pertanian. Nah, berarti ada 4 ya Bang? Empat kegiatan Boleh, kami dorong. boleh nih ceritakan satu-satu atau bergilir dari Kak Hikmah dulu satu, Bang Gustian dan juga Bang Faisal, boleh. Kalau untuk kegiatan agamanya itu kami memberikan Al-Quran kepada peserta lomba, sama ke musola tempat musola atau masjid? Masjid ya? Tempat kami lomba itu. Itu berapa tuh? Berapa Al-Quran tuh kalau kita tahu? 50. 50 Al-Quran gitu. Itu kalau boleh tahu nih Kak, Al-Quran itu langsung diletakkan di masjid atau dibagikan per orang kepada peserta? Kalau untuk pesertanya dibagikan per orang, kalau untuk ke masjidnya kami hubungi marbotnya. Langsung ke marbotnya ya, langsung marbotnya yang merealisasikannya kepada masyarakat. Dan selanjutnya Bang? Kalau tadi agama, selanjutnya itu kami mendorong pertanian. Di mana kita memberikan 500 bibit ya, Hikmah ya. 500 bibit terdiri dari bibit tanaman hias, kaliandra, matoa, sama mahoni. Nah, jadi itu bibitnya kami kasih ke masyarakat di sana. Tapi ada kejadian lucu ya, Chris. Kenapa tuh? Jadi saya dengan anggota Himari kan baginya itu kalau nggak salah kita tenteng ke Hikmah ya, kita ke rumah-rumah kan. Iya. Kan pohon mahoni sama pohon kaliandra kan sama tuh. Iya. Daunnya. Nah, jadi karena orang tuh berebut kan, jadi melihat orang tuh berebut, kami ini kayak masyarakat kira di sana tuh pohon mahoni itu pohon matoa. Jadi berebut kan, oh ini dek punya saya satu dek, ini bibit apa? Dia nunjuk mahoni nih. Saya sampaikan aja, oh ini bibit matoa, karena saya di situ posisinya udah blank. Jadi di masyarakat setempat, loh kok daunnya lebar-lebar, rumah ibu kecil-kecil, daun apa ya? Terus saya sampaikan, ini matoa kota. Saya sampaikan kayak gitu. Ya, jadi ya karena di situ kan posisinya masyarakat sana kan antusiasnya kan ngeri. Sangat kuat ya. Ya, jadi bibitnya yang saya bawa tuh kalau nggak salah 5 matoa, 5 dari mahoni. Jadi kan orang tuh berebut. Jadi saya ngeblank posisinya di situ, ya saya sampaikan aja. Di situ mahoni itu saya sampaikan matoa kota, saya sampaikan gitu. Itu aja Bang. Oke. Satu lagi Bang Kalau Faisal. selanjutnya itu pendidikan ya. Kalau nggak salah kami pendidikannya itu tentang mengajari masyarakat pembuatan sabun. Yang dimana pembuatan sabunnya itu kami praktekkannya itu pas di hari Sabtu ya Kak. Memang itu kami ajarin masyarakat Desa Gema itu pembuatan sabun dan tahap-tahapnya seperti apa?
komposisinya itu Ya, apa-apa aja. komposisinya apa-apa saja Cara-cara gitu. membuatnya seperti Ya, apa cara-cara gitu ya. pembuatan aja. Dan juga pembuatan sabunnya itu enggak sebentar ya, Bang. Iya. Berarti Itu butuh proses ya iya, Bang ya. butuh proses. Prosesnya itu sekitaran 6 jam atau 8 jam 6 ya? jam paling Wow, cepat. lama Iya. juga ya Bang ya. Iya. Oke, satu lagi terakhir siapa nih yang mau jelaskan terkait dengan kegiatan tadi kan ada 4 tuh. Pariwisata ya. Pendidikan. 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 Kalau untuk pendidikan kita memberikan lomba, ya, ya kan, lomba azan, lomba tahfiz, Tahfiz. dan ayat pendek. ya, ayat pendek. Di situ juga nanti kami memberikan edukasi tentang bagaimana sih pembuatan kris, karena kan di sana kan Iya. banyak tuh UMKM yang mendirikan produk-produknya gitu kan. Benar sekali. Mungkin kan pariwisata orang kita nih mau berkunjung ke sana, sekarang kan zaman modern, Kris. Nah, bagaimana nanti saya nggak ada uang cash nih, mau transfer aja lewat kris gitu kan. Nah, jadi itu alhamdulillah kami memberikan edukasi itu. Satu lagi kami memberikan sertifikasi halal. Karena di sana kan masyarakat kita nih, contoh kita berkunjung ke Gema, kita nggak tahu nih kalau yang dimasak orang sana tuh halal atau enggaknya. Iya, benar. Jadi kita memberikan sertifikasi halal. Jadi nanti kita buat labelnya di situ, kalau di sini produk ini, makanan ini, minuman ini betul-betul udah terverifikasi halal gitu. Itu ya, berarti itu sudah 4 kegiatannya. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi kan sudah Kakak sampaikan bahwasanya ada kegiatan perlombaan tadi ya yang Kakak sampaikan. Itu apakah semua peserta yang ada di desa itu ikut berpartisipasi atau tidak sepenuhnya ikut berpartisipasi? Itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya nggak sepenuhnya sih. Nggak Cuma sepenuhnya. Rame sih, Bang. Rame Iya. banget. Ramai ya. Oke. Kemudian nih, kalau dari Bang Gosten tadi sudah menyampaikan, tadi apakah nih dari bibit yang disebarkan tadi itu apakah ada masyarakat terasa nih, dia dapat nih, kok aku nggak dapat ya? Apakah ada terlihat dari masyarakat tersebut yang merasakan seperti itu? Boleh diceritain Bang? Ada. Ada Karena ya? kan nggak karena di sana tuh Chris lebih antusiasnya tuh melihat bibit matoa. Karena matoa kan yang pertama buah, Besar ya? bisa tumbuhnya tuh bisa diolah, bisa dimakan gitu kan. Jadi berebutnya banyak yang milih matoa. Nah, makanya saya sampaikan bibit mahoni itu. Jadi matoa matoa kota saya sampaikan. Jadi saya mohon maaf. Jadi kalau untuk kalian sama kalian mahoni itu peminatnya dikit. Berarti lebih ke Tapi matoa ya? tapi alhamdulillahnya masyarakat sana tetap support walaupun itu bukan matoa, bukan bibitnya mereka mau, tapi berebut juga, tapi tetap kebagian kok, semuanya tetap kebagian, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau dari Bang Faisal nih tadi sudah menyampaikan bahwasanya pembuatan sabun. Nah, kira-kira pembuatan sabun ini sangat lama ya Bang, selama 6 jam gitu. Iya. Nah, apakah dari pembuatan yang dilakukan itu sudah membuahkan hasil atau memang hanya sebagai contoh aja? Apakah dari Himari dan juga dari Suska Volunteer ini membuatkan sebuah sabun yang dibagikan kepada masyarakat langsung atau memang sebagai praktik saja di daerah tersebut? Boleh diceritain Bang? Oh, itu kami membuat praktiknya juga kan Bang. Masih tahu ke masyarakatnya cara tahap-tahapnya. Terus kalau udah siap kami pembuatan sabunnya itu kami bagi satu-satu ke masyarakatnya. Itu kita samperin ya Kak? Iya. Ke rumah Iya, ke rumah. rumah. Berarti satu rumah tuh satu sabun. Iya. Sekalian pembagian bibit. Iya, pembagian bibit barangan jadinya. Berarti sekaligus gitu ya, satu jalan gitu ya. Iya. Oke. Waktu malam pas sampai itu juga kami tuh udah langsung bikin sabunnya karena tahu lama. Jadi takut dibikin kelamaan dulu. ya. Jadi Prepare. dibikin dulu. Berarti sudah prepare dari awal gitu ya. Iya. Oke, mantap ya. Nah, jadi ini kan sudah ada 4 kegiatan nih yang sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira nih yang mengusulkan kegiatan ini ada 4 nih, ada yang pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Itu kira-kira siapa sih yang punya usulan pertama kali kalau boleh tahu? Dari hasil rapat tadi. Kalau untuk usulan berapa yang kami dorong, itu dari pembina Suspol. Ya, Ada 4 langsung. Ya, itu Pak Daniel, salah satu kampus kita dosen kampus kita juga kan. Itu sebelum kita dibentuk ataupun sebelum kami rapat untuk pembentukan panitia, itu beliau sudah mengatakan kita nanti akan melakukan 4 hal. Yang pertama pendidikan, agama, pertanian, strategi ekonomi. Nah, jadi itu udah disampaikan juga, udah di set juga temanya apa, nanti teknisnya seperti apa udah diatur sama Pak Daniel. Tuh, alhamdulillah yang disupport itu kan. Disupport. Nah, kan tadi ini dari pembina Suska Volunteer nih. Nah, kira-kira dari teman-teman semua nih, apakah ada tidak mengusulkan nih bahwasanya Pak, kalau bagus tambahan kegiatan ini dong satu di bagian ini. Apakah memang dari sepenuhnya dari Pak Daniel atau memang teman-teman ada inisiatif untuk menambahkan sebuah kegiatan yang bisa difikirkan oleh Pak Daniel?
Kalau dari Himari sendiri menambahkan pelatihan KRIS sama sertifikasi halal. Berarti udah di ACC Bang? Udah, alhamdulillahnya. Kan pendidikan nih, Pak Danielnya lagi bingung nih. Pendidikan, ekonomi. Ekonomi lagi bingung nih, Pak Daniel mau ekonomi apa ya, gitu kan. Jadi kalau dari Himari itu mengusulkan, Pak, bagaimana kok kita membuat pelatihan KRIS. Karena kan sana kan UMKM kan banyak tuh, Pak. Yang pertama, yang kedua masyarakatnya juga dikategorikan wilayahnya kategori terpencil. Nah, jadi kami buat pelatihan KRIS. Yang kedua itu kami karena di sana tuh banyak makanan, otomatis kan juga banyak yang wisatawan ke sana kan. Jadi kami memberikan label verifikasi sertifikasi halal gitu. Oke, berarti dari Himari sudah mengajukan 2 ya? Iya. Oke. Kalau dari Suska Volunteer apakah ada mengajukan lagi atau memang 4 tadi? Kalau dari Suska Volunteer itu Pak Daniel tuh cuman mengusulkan untuk kayak nanti temanya ini ya, untuk pendidikan ini sama ini. Jadi kami tuh nanti kalian cari kalian mau bikin kegiatan apa di sana. Jadi itulah kami bikin praktek sabun aja, Pak. Nanti hasilnya bisa dibagikan ke warga kayak gitu. Lomba azan juga kan? Iya, Lomba gitu ya. Oke, sangat tertarik sekali gitu ya. Dan juga nih bagaimana nih tanggapan dari masyarakat tersebut ketika datangnya dari Himari dan juga Suska Volunteer? Boleh ceritakan dari salah satu Himari dan juga Suska Volunteer, boleh? Ini Kak Ima menyampaikan. Gimana responnya nanti? Responnya alhamdulillahnya sangat baik ya, Bang. Kayak kami pas jalan, kami kan jalan kaki tuh bagi-bagikan sabunnya. Tuh warganya ada yang sampai nyamperin, tadi saya belum dapet nih sabunnya kayak gitu. Terus juga pas kami nyamperin di warung gitu ada yang bapak-bapak nanya, ini aman kan ya kayak gini kan, gimana cara bikinnya? Yang karena kan bapak-bapak nggak ikut kan? Iya, Bang? benar. Kayak gitu. Oke, kalau dari Bang Gusten gimana nih? Mungkin sama sih. Sama Karena juga. posisinya kan kita juga sama di sana kan. Tapi saya lebih respectnya sama perangkat-perangkat desa. Karena kita tuh disediakan tempat penginapannya di kantor desa, ya kan? Yang itu yang cewek, yang cowok kita disediakan di masjid. Masjid. Nah, saya juga baru tahu tuh di sana masjid bahasanya masoji. Ya. Ocu ya, punya. Nah, jadi itu fasilitasnya kami pun juga tempat mandi itu difasilitasi nggak perlu bayar. Nah, itu alhamdulillah supportnya bagus. Oke. Nah, bahas-bahas nih Bang, udah sampai penghujung pembahasan nih. Nah, kira-kira dari teman-teman semua nih, apakah ada motivasi buat teman-teman yang lain apabila ingin melakukan PKM nih? Boleh, salah satu dari Kak Hikmah dulu. Motivasinya buat teman-teman ingin melakukan PKM itu apa sih? Kasih tahu, boleh. Motivasinya karena aku sendiri tertarik di bidang kayak sosial masyarakat sih, Bang. Jadi kayak suka gitu berinteraksi sama masyarakat. Jadi kayak kayak ya mungkin karena lihat masyarakat di sana iya, termotivasi lah ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sama mau belajar dari masyarakat. dan sebelumnya udah cek-cek juga gimana sih masyarakat di sana. Oh, ternyata kurang ini kayak gitu. Jadi mau turun langsung ke sana untuk ngecek gimana. Oke. Berarti itu ya motivasinya hampir sama gitu ya. Oke. Nah, dikarenakan sudah memberikan motivasi, mungkin kita akhiri dulu podcast kita pada siang hari ini. Berujung juga waktu sudah masukin asar. Mungkin kita langsung aja tutup podcast kita pada siang hari ini. Nah, jadi gitu teman-teman, itulah podcast kita pada siang hari ini. Motivasi dari teman-teman kita yang sangat luar biasa ini. Dan buat teman-teman semua apabila ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat, silahkan untuk terus belajar dan juga terus mencari informasi-informasi terkait dengan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.